Ya, Puan gimana? Sibuk itu mengerti deh. Iya. Apa itu? Nah, untuk selesai memilih besok. Ah, kita mulai dari mana ya? Dari PSM pasti. Iya, PSM dulu deh. Ya, PSM ini akan berlaga di pekan ke-7 melawan Persik Kediri. Nah, dalam laga ini PSM akan melawan tim juru kunci. Jadi dari klasemen sementara PSM berada di posisi 3, kemudian Persik berada di posisi juru kunci 18. Nah, ini menarik karena dalam pertarungan ini akan memakai dua pelatih yang berasal dari negara yang sama, Portugal. Nah, dari PSM sendiri itu dilatih oleh Bernardo Tavares. Nah, kemudian dari Ada perubahan iklan. dari apa namanya, dari Persik ini baru-baru ganti pelatih, masuk pelatih Divaldo Alves. Gitu. Nah, Divaldo Alves ini kalau kita lihat sejarahnya bukan orang baru melatih tim-tim Indonesia, Betul. bahkan pernah mencicipi Liga 1. Sudah pernah mencicipi lah. Nah, tapi ini pertarungan yang sebenarnya momentum ya. PSM bagaimana tetap menjaga asa dan sekaligus juga kalau misalnya menang di pertandingan ini akan menjadi pemuncak klasemen. Ini asli karena pertandingan ke-7 ini kalau kita lihat di klasemen sementara ya, PSM berada di posisi 3 dengan poin 16. Borneo di posisi pertama dengan poin 18. Jadi kalau misalnya menang, tambahlah dia 19 selisih 1. Betul. Tapi ini juga bisa menjadi momentum kebangkitan untuk Persik. Karena dalam 7 pertandingan tidak pernah menang, 6 kali kalah, sekali imbang. Udah deh. Nah, Anda bisa besok lihat statistiknya di halaman 16. Terima PSM. Nah, ini kalau kita juga turunkan head to head 13 pertandingan. Iya. Mulai tahun 2004 sampai tahun 2021. Nah, ini yang sebenarnya agak miris juga dari Persik Kediri karena di musim lalu posisinya lebih bagus ketimbang PSM. Dia berada di posisi 11, sementara PSM berada di posisi 13. Tapi bola bundar. Iya. Nah, sekarang tak balik dunia. Tak balik. Dulu jago-jago. Dulu jago-jago. Sekarang ya setelah PSM melakukan perombakan 80% yang disampaikan oleh Papi dulu, udah betul-betul berubah total. Asli nadi? Mulai dari pelatih. Kayaknya hanya lapangan tengah yang tidak diganti. Penjaga gawang juga diganti. Di pertahanan juga ada masuk 2 orang baru. Jadi memang 80% melakukan pergantian. PSM melakukan pergantian total dan hasilnya seperti ini yang supporter atau pendukung PSM ya. Posisi 3 dan sangat berpeluang menuju pemimpin klasemen sementara. Nah, selain itu dari pemain, nah Ramadan Sananta ini masih akan menjadi andalan PSM di posisi striker setelah Everton Nascimento ini masih cedera. Jadi Nascimento tidak dibawa, yang dibawa ke sana itu Donald Bisa. Nah, bagaimana sebenarnya Donald Bisa ini Anda bisa baca besok. Dan itu mungkin hal satu yang menjelaskan penanggung jawab satunya. Nah, kemudian dari halaman Sulsel memilih, kita turun dengan laporan KPU dan Bawaslu yang menyampaikan bahwa beberapa partai di daerah ini melakukan pencatutan. Nah, silakannya kalau misalnya ASN yang tidak melaporkan pencatutan itu dianggap dia melanggar aturan karena berpartai ya. Nah, karena setelah kita lihat di Undang-Undang Nomor 5 terkait aparat sipil negara itu tidak boleh berpartai. Nah, yang
sebenarnya tidak adil ini karena partai yang mencatut nama-nama ASN, Iya, Di. orang-orang yang tidak bisa berpolitik, TNI Polri, pegawai BUMN, bahkan honorer, itu tidak ada sanksinya, Oke. hanya penghapusan aja. Jadi ini sebenarnya yang disesalkan oleh warga yang melapor. Iya. Oh, kok dia melapor mencatut kami tapi tidak ada sanksinya? Iya tahu. Kalau kita ini tidak segera mengklarifikasi, bahaya untuk kita. Bisa saja kita disidang disiplin. Nah, itu yang dilaporkan tadi di Bulukumba. Begitupun di Bulu Timur. Jadi kalau kita rekapitulasi, pencatutan ini sudah terjadi di Maros, Pangkep, Parepare, Pindrang, Bulukumba dan Luwu Timur. Sudah sekitar 6 kabupaten yang melaporkan adanya pencatutan. Dan KPU maupun Bawaslu sudah mengimbau kepada masyarakat untuk masuk ke website info pemilih. Iya. Tinggal dimasukkan NIK, kemudian cari apakah namanya tercatut atau tidak, ya silakan laporkan segera ke helpdesk KPU. Kemudian ada wawancara khusus dengan Ketua Partai Golkar baru, Mudassir Hasregani, bagaimana targetnya, kemudian siapa sih lawan terkuatnya. Dia sampaikan tadi masih yang menjadi terkuat ini Nasdem, karena untuk pertama kalinya Partai Golkar dikalahkan oleh partai lain pada tahun 2019 lalu. Jadi greget lagi untuk kembali mengambil tahtanya Golkar di baru. Nah, kemudian ada juga rencana launching Liga Beringin. Nah, Liga Beringin ini akan launching sekitar September ya. Iya. Nah, saudara tadi penjelasannya dari Ketua Golkar sekaligus Wali Kota Parepare, Topan Pawe. Iya. Kemungkinan nanti akan dijadwalkan, bukan kemungkinan, dijadwalkan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali akan membuka. Nah, itu saja Puan. Tapi dari Sulsel lagi ya. Dari Sulsel sudah ada informasi pasti kapan penutupan jalan poros Parepare setelah ada pembangunan jembatan layangnya ini kereta api. Nah, besok Anda baca sih kapan sih sebenarnya, setelah ditunda beberapa pekan ini. Iya. Semestinya sih pekan lalu. Tapi tidak jadi, kemungkinan masih ada alat yang tidak datang. Ataupun tim teknisnya, karena kan ini pekerjaan yang membutuhkan skill, karena itu nanti jembatannya melayang di atas jalan begini. Canggih ya sih. Iya, itu tadi kita sudah lihat gambarnya. Nah, Anda baca besok kapan penutupannya, kemudian di mana sih sebenarnya jalur-jalur alternatif. Iya. Nanti sekitar 5 jam nanti ditutup. Nah, itu saja dari kami buat tim Oke. PSN dan susah. Ewako. Ewako.